Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi dan shalom bagi kita semuanya. Kita bertemu pada pagi hari ini dalam renungan pagi. Firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 62, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Firman ini adalah bagian dari percakapan atau pengajaran Yesus kepada para muridnya dalam hal mengikut Yesus. Dan di dalam firman ini kalau kita memperhatikan mulai dari ayat 57 sampai 62, bahwa Yesus menjelaskan beberapa hal untuk mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus adalah bukan hanya sekedar pernyataan atau pengakuan iman yang mengatakan saya mengikuti Yesus. Tetapi mengikuti Yesus adalah harus mengandung suatu komitmen dari pribadi-pribadi kita yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Paling tidak dalam firman ini ada 3 hal yang penting yang disampaikan oleh Yesus dalam hal mengikuti Yesus. Bagian yang pertama adalah ketika kita mengikuti Yesus bahwa kita menyediakan tempat bagi Yesus. Tapi kita menyediakan tempat bagi kepala. Di dalam ayat 58, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Saudara-saudara, bahwa kepala adalah bagian yang paling penting dari tubuh kita. Dan bagian penting ini disampaikan oleh Yesus dalam firman ini. Bahwa hal yang paling penting adalah Yesus sebagai kepala dalam kehidupan kita. Yang artinya bahwa mengikuti Yesus adalah melibatkan seluruh kehidupan kita. Bukan hanya sebagian saja. Mengikuti Yesus adalah bukan hanya lewat bibir, bukan hanya lewat mata, tetapi seluruh kehidupan kita adalah harus juga mengikuti Yesus di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Secara total dari seluruh hidup kita, bahwa kita harus mengikuti Yesus di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah yang disampaikan oleh Yesus melalui percakapan di ayat 59 dan ayat 60, bahwa setiap manusia yang mau mengikuti Yesus harus meninggalkan perkara-perkara kematian. Kita memperhatikan ayat 59 dikatakan, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ini adalah bagian yang kedua, bahwa perkara-perkara kematian harus dapat ditinggalkan. Murid yang harus mengikuti Yesus adalah harus mengikuti Yesus dengan hati yang tulus dan tidak mengamankan dahulu kondisi kita. Ini yang sering terjadi juga ya di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa sebagai orang yang hidup di tengah-tengah dunia ini, kita sering harus atau khawatir tentang perkara-perkara kematian dalam kehidupan ini. Perkara orang mati menyibukkan kita. Alasan yang disampaikannya dalam percakapan Yesus dengan muridnya memang tergolong masuk akal menurut perhitungan manusia, namun di hadapan Tuhan hal itu adalah tergolong perkara-perkara kematian. Dalam kesempatan yang lain Tuhan Yesus pernah diminta untuk menjadi hakim di antara 2 orang saudara yang berebut warisan. Tuhan Yesus bukannya berfokus pada masalah pembagian harta, melainkan juga berfokus pada masalah inti menyebabkan pertengkaran tersebut, yaitu ketamakan akan harta. Oleh karena itu, bahwa setiap orang yang mau mengikuti Yesus, bahwa dia
harus benar-benar meninggalkan perkara kematian. Yang artinya bahwa mengikut Tuhan Yesus berarti menempatkan dan memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan lebih daripada urusan harta dan kekayaan. Urusan kita adalah memprioritaskan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita daripada semua yang ada di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang harus kita prioritaskan, bukan perkara-perkara yang ada di tengah-tengah dunia ini. Lalu yang ketiga adalah di dalam ayat 62 ini yang merupakan jawaban Yesus kepada yang bertanya pada saat itu, bahwa setiap orang yang siap membajak dan tidak menoleh ke belakang. Artinya bahwa orang yang ketiga ini yang bertanya kepada Yesus, dia siap mengikuti Yesus tetapi harus terlebih dahulu permisi kepada keluarganya. Dan Yesus menjawab bahwa setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, bahwa mereka tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini menggambarkan ada keraguan-raguan untuk mengikuti Yesus. Dia mengambil keputusan dengan ragu-ragu, tidak mengambil keputusan dengan pasti bahwa dia memiliki suatu komitmen untuk setia kepada Tuhan dalam kehidupan. Oleh karena itu, bahwa orang yang ketiga ini adalah terlalu banyak pertimbangan, memikir-mikir dahulu, dan mengikuti Yesus dengan terlalu banyak mempertimbangkan segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Mengikuti Yesus adalah bahwa kita harus meninggalkan apa yang ada di belakang kita. Mengikuti Yesus harus dijalani dengan keputusan yang tegas dan tanpa keraguan sedikit pun. Jangan membiarkan apapun yang menggoyahkan komitmen kita untuk mengiring Yesus. Tuhan memberikan peringatan keras dan tegas bagi kita yang hidup di akhir zaman ini untuk tidak kembali lagi dan tidak menoleh ke belakang lagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa ketika kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, jangan lagi ragu-ragu untuk tetap percaya, untuk tetap datang kepada Yesus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, 3 hal ini yang harus kita lakukan di dalam mengikuti Yesus dalam firman ini. Yang pertama tadi adalah menyediakan tempat bagi Yesus, menyediakan tempat bagi kepala. Kita sediakan hati kita untuk menyambut Yesus sebagai kepala gereja. Kita sediakan hati dan seluruh kehidupan kita untuk menyambut Yesus sebagai kepala gereja. Dan yang kedua, bahwa kita dapat meninggalkan perkara-perkara dunia kematian di tengah-tengah kehidupan kita. Karena masalah kematian adalah bukan urusan kita, tetapi itu adalah urusan Allah di dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, mengikuti Yesus adalah mengikut dengan kepastian, tanpa ragu-ragu. Ambil keputusan pada saat ini, ikutlah Yesus dengan pasti dan katakan dalam kehidupanmu, nyatakan lewat iman bahwa kita mau mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Semoga kita semuanya dapat mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi bagi kita semuanya.